apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Nah, di sini aku ingin membacakan mengenai apa yang ia renungkan atau proyeksikan tentang kamu. Apa yang ia renungkan atau proyeksikan tentang dirimu. Oke. Wow. Kita punya kartu projection ya teman-teman. Ini aku jelaskan dulu. Kartu projection itu dia bilang kamu itu adalah mirroringnya. Jadi kebanyakan sifat kamu sama sifat dia itu 11-12. Kalian saling mengerti, saling juga melengkapi. Di sini secara sadar aku melihat energi dari dia ke kamu itu secara sadar. Aku memang diciptakan atau terlahir untuk bersanding dengan kamu. Jadi dia suka sama kamu tuh bukan kesirep ya, bukan pakai magic atau apa, tapi memang sadar gitu ya. Di sini aku melihat memang ya, untuk bisa bersanding dengan kamu, ini cobaannya kayaknya banyak sekali. Terbukti, entah kamu atau dia saat ini kondisinya lagi sedang terpuruk atau stres berat. Yang aku lihat di sini ya teman-teman, orang ini memang sadar menyenangi kamu, cinta sama kamu, tetapi dia juga sangat worried atau khawatir. Banyak sekali hambatan di luar, hambatan ke depan, hambatan dari eksternal ya, eksternal internal. Kulitnya kayak gitu. Kalian menyadari kalian berdua tuh memang saling cinta ya, nggak dipungkirin lagi. Energinya saling cinta, energinya saling sayang. Kalian itu memang diciptakan sebagai pairs atau pasangan. Bahkan mungkin tadinya kamu nggak suka sama dia, sekarang ini kayak merasakan, oh dia ini memang kayak soulmate aku. Yang aku lihat di sini ya, orang ini memang sangat sadar mencintai kamu. Ini udah dua loh. Ini dia sadar kamu tuh soulmate-nya. Dia sadar bahwa aku akan mendampingimu. Ada perasaan bahagia di sini karena mungkin sampai dengan detik ini kamu masih mendampinginya ya, karena banyak sekali melewati suka duka. Kemudian walaupun mungkin ada pertemuan singkat, tapi kesannya itu melekat banget. Ada momen to momen, berarti dia mencintai kamu tuh sepanjang waktu tuh. Tapi aku lihat di sini kenapa ya, masa depan kalian itu banyak sekali kesedihan, terutama untuk masa sekarang teman-teman ya. Banyak sekali masa kesedihan, stres. Saya nggak tahu ini kenapa, nanti kita akan buka ya. Kalian berdua itu, kalau aku bilang apakah kalian soulmate? Yes. Kenapa? Karena di sini memang saling melengkapi. Ibaratnya kamu tuh adalah puzzle yang hilang, melengkapi hidupnya. Ya, ada completion di sini. Lalu ada sukses. Yakin gitu loh. Ada sebuah keyakinan ketika asalkan aku bersama dengan kamu, aku bisa menjalani hari-hariku lebih kuat. Ini perundungannya tentang kamu. Tetapi memang kedepannya ya, kenapa pada saat ini cobaan itu datang sehingga dia sedih, dia stres tuh. Aku melihatnya di sini ada sebuah perbedaan ya, ada sebuah sesuatu yang kayak besar gitu loh, sesuatu yang besar. Saya melihatnya di sini dia tuh sedang mencoba untuk bertindak sesuatu yang berbeda. Untuk apa? Untuk penyembuhan mentalnya juga.
Ini aku lihat dia stres berat loh. Kamu punya pasangan yang sebetulnya masalahnya itu, maaf ya kalau aku bilang, berat sekali nih. Dia terus mencari solusi. Dia pengen ada solusi, pengen ada kesuksesan, mencoba berbagai cara, mencoba macam-macam. Ini aku lihat dulu ya, sebetulnya dia stresnya ini kenapa, teman-teman? Kenapa ada kesedihan di sini? Ini kayak berubah, entah kondisinya dia merosot sekarang dibanding waktu kamu kenal dulu atau gimana. Wow, ini receptivity itu ibaratnya kayak memang ini yang harus diterima. Saya melihatnya memang semesta itu memberikan cobaan ini ya memang guna untuk meluruhkan dosa, meluruhkan negativity. Ya, jadi dia tuh harus menerima sebetulnya. Kenapa dia diberikan kestresan atau kesulitan seperti ini? Semesta itu punya rencana sendiri, teman-teman. Ya, kadang-kadang ini sebagai pembersihan dosa. Jadi gini, kalau dia di sini dulu pernah kelewatan, pernah kalau aku bilang pernah menjalani sesuatu yang tidak baik, itu akan dihapuskan, kayak dikembalikan originalitasnya dia tuh seperti apa. Kamu kan nggak pernah tahu kan dulu dia suksesnya tuh dari cara apa, mungkin bekerjanya bagaimana, mungkin jalan apa yang ditempuh, apakah ada sifat-sifat dia yang mungkin menurut aku tuh nakal dan lain-lain, sehingga dia harus menerima dan kembali menjadi orang yang biasa. Dan itu mungkin berat ya dijalanin sama dia, berat banget ini yang aku bisa lihat, teman-teman. Energi dari orang ini sebetulnya kalau secara cinta dia memang sayang, cinta sama kamu, itu nggak diragukan lagi, tetapi dia khawatir akan masa depan. Kira-kira aku harus berbuat apa lagi, aku harus gimana. Dia hanya bener-bener kayak beda lah ya. Mungkin ada beberapa aset yang hilang, mungkin ada pekerjaan yang mungkin nggak terkontrol lagi, nggak bisa dia kontrol lagi, mungkin ada masalah kesehatan sehingga semuanya drop, semuanya jatuh. Ada energi stres di sini. Tuh, ini tuh semacam kayak banyak pikiran dalam batin berkecamuk ya. Dia mau berkata-kata sampai nggak bisa saking sakitnya. Tapi ini juga yang menyadarkan dia. Hal ini juga yang diberikan kepada semesta untuk menyadarkan dia bahwa kamu tuh harus menghapuskan semuanya. Apa yang bukan menjadi milik kamu maka dilepaskanlah. Boleh aku bilang nggak di sini dia dalam posisi terpuruk? Saya nggak tahu ya, tapi banyak sekali kalau dalam bacaan tarot itu, ya mungkin karena kita di negara yang berkembang ya teman-teman, kita sesuaikan dengan energi kita aja. Karena kalau tarot luar negeri mungkin ibaratnya lebih ke spiritual, tapi kalau kita lebih ke casual, lebih kepada koneksi yang menurut aku sehari-hari aja, yang logika aja, karena kita belum sampai ke sana. Kita masih banyak di 2 dimensi. Kita belum menyadari seberapa berharganya kita, bagaimana kita bisa menghadapi masalah tanpa mengeluh. Itu masih belum sampai ke sana. Jadi kita tuh masih kebanyakan menggunakan alam sadar kita, bukan alam bawah sadar. Dan yang aku bisa lihat di sini adalah ketika seseorang mendapati tempaan atau cobaan, maka akan berakhir di fisik. Saya ngelihatnya di sini mungkin ada yang fisiknya berubah kurus atau apapun. Kekhawatirannya di sana
tentang hubungan ini adalah aku memang untuk kamu, tetapi aku tidak bisa memberikan yang terbaik untuk kamu, dan ini sangat sedih. Ibaratnya kayak orang mau bergerak itu nggak ada daya. Kalau misal kamu bisa nangis untuk orang ini, mungkin air mata kamu akan kering. Kenapa? Ya, apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa aku bantu? Pasti kan kamu udah tergerak kayak, aku pengen ngebantu orang, aku pengen dia sukses, aku pengen mengerahkan energiku untuk supaya dia bisa bangkit lagi. Tetapi ini sangat berat teman-teman, aku lihatnya ya, karena memang ini adalah ujian yang memang harus dijalani sendiri. Seperti itu. Jadi perenungan apa yang dia pikirkan saat ini, banyak kesedihan. Karena dia ngerasa kayak gini-gini aja gitu. Kamu tahu kan, hidup yang gini-gini aja gak ada perkembangan. Aku aja hidupku penuh dengan stres, penuh dengan kesedihan. Gimana aku bisa membahagiakan diri kamu? Itu yang dia renungi. Kita lihat lagi di sini. Apa yang terjadi ke depan? Kita bicara mengenai mimpi ya teman-teman. Orang ini punya cita-cita, masih ada cita-cita. Kalau kamu bilang apakah dia terpuruk banget, dia masih punya semangat, aku lihatnya. Dia masih punya impian. Dia masih punya impian untuk apa sih? Ya, untuk bisa mencapai kebahagiaan, mencapai level koneksi tertinggi dengan kamu. Ingin terus bersama dengan kamu ya, aku lihatnya. Ingin terus bersama dengan kamu, menggapai mimpi sama-sama. Ya, dia nggak mau melepaskan kamu sih yang aku lihat di sini. Dia pengen sama kamu tuh bukan hanya cinta loh, tapi ingin berkreasi bersama. Ya bisa aja ya kalian maju sama-sama. Apa yang kalian buat, apa ide berdua, itu yang aku lihat. Ide berdua, yuk kita ini yuk, yang kita ini yuk, kita ini. Kan banyak kan pasangan-pasangan couple itu yang misalnya yuk kita buat ini yuk, kita cuan ini yuk, kita ini yuk. Nah, itu yang penting bersama kamu, mewujudkan mimpinya dengan kamu. Ini yang aku lihat. Tuh. Saya ngelihatnya di sini ya, teman-teman. Ada satu mimpi yang terpendam. Mungkin ini simple ya, tapi dia tuh pengen berdua sama kamu, pengen ngajak kamu ke suatu tempat yang indah, pengen traveling sama kamu, pengen jalan-jalan sama kamu, pengen banyak menghabiskan waktu sama kamu, kemanapun berdua sama kamu. Simple kok. Tuh, aku lihat pelan-pelan ingin bertumbuh bersama ya. Di sini dibutuhkan apa namanya, penciptaan atau kreativitas. Yang aku lihat di sini, dia bukan mau bilang aku pengen kaya bersama kamu, enggak. Tapi yang dia renungkan adalah aku ingin berkreasi bersama kamu. Aku pengen kita nih ada usaha bareng. Aku pengen kita fun, kita banyak jalan, kita banyak cari ide. Aku pengen maju ya sama kamu, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi mungkin kita saling mendapatkan keberuntungan, kita sukses bersama, kita bertanggung jawab, kita hoki bersama. Ini yang aku lihat. Dia punya impian itu. Ini yang masih dicari sama dia teman-teman, karena dia bilang kesedihanku ini tuh mungkin gak bisa kau rasakan dengan secara langsung. Dia bilang gitu ya, mungkin kamu gak bisa ngerasain kesedihannya, tapi percayalah, jadi dia ini sangat mumet banget. Kalau dia sekarang ini semacam kayak menutup diri, gak mau sering-sering ketemu, atau mungkin balas chat kamu agak lama atau gimana, mungkin dia ada sakit karena banyak memikirkan ke depannya aku gimana. Ibaratnya gini loh teman-teman, gak semua orang tuh bisa beruntung ya. Kita gak pernah tahu apakah kalau di pemerintah ngomong kita 9 juta orang itu pengangguran ya, dan itu akan terus naik dalam 6 bulan ke depan. Menurut kamu dia masuk dalam situasi yang seperti itu nggak? Yang situasi ekonominya nggak baik, situasi ekonominya yang mungkin ada tapi nggak selancar dulu dan lain-lain, dan itu tuh buat stres.
gitu loh. Tapi aku bisa jamin keluhannya tentang kamu nggak ada, ya, keluhannya tentang kamu nggak ada. Masalah cinta dengan kamu juga di sini aku bilang baik-baik aja. Terus yang aku lihat juga di sini, dia senang kamu temenin dia dari waktu ke waktu, ya. Kamu mendampingi dia, kamu menjadi pelengkap hidupnya, menjadi satu penguat. Aku lihatnya, kamu tuh bagaikan vitaminnya dia, semangat. Kadang-kadang kalau kita lagi down dan memikirkan orang yang kita cinta, kita tiba-tiba tuh kayak dapet power entah dari mana. Ini hanya itu yang dia punya, tapi ya kekhawatiran ke depan itu lebih parah lagi, teman-teman. Yang dia renungin bukan dari hubungan ini, sampai kapan kamu bisa bertahan dengan kondisi dia yang seperti ini, kondisi dia yang sakit. Kamu lihat aja gambar ini, babak belur kan? Ya, seperti itu nasibnya dia sekarang. Tapi kita kembali lagi ke sini. Ini adalah sebagai penggugur dosa. Receptivity itu artinya apa? Artinya kondisi dia sedang dibersihkan. Entah sampai kapan. Ya tergantung berapa banyak karmanya yang harus dibersihkan, karena di sini dia dikembalikan lagi ke setelan awal. Gitu. Kita kan nggak pernah tahu ya, orang itu bisa berubah baik kalau nggak kepentok dulu. Nah ini sekarang kondisi kepentok, tapi kamu nggak bisa ngebantu dia kan, karena Tuhan nggak buka jalan. Dia harus berjuang sendiri. Tuh, aku baru ngomong kan, kamu itu bagaikan energi buat dia. Sometimes when I'm busy, entah dia lagi ngapain ya, dia kadang-kadang suka terdiam. Dia memikirkan kamu, dan it's like a breath of fresh air. Kamu tau gak, kalau dia ingat kamu tuh bagaikan kayak ada oksigen masuk ke kepala, dan itu dingin banget kalau dihirup. Bayangin aja kamu masuk kulkas, nah kayak gitu. Dia suka kalau kalian itu gak sering berantem, sering ketawa, sering punya percakapan yang indah, yang lucu-lucu, yang bucin. Dia gak percaya sama semua orang kecuali sama kamu. Kadang-kadang yang kamu omongin itu benar, walaupun dia suka denial, walaupun dia sendiri juga orangnya keras kepala ya. Kalau aku tangkap dari sini keras kepala. Saya nggak tahu, tapi saya tuh ngedapet energi kayak dari barat ya. Ini orangnya mungkin di daerah barat, saya nggak tahu, tapi aku kayak dengar kayak ada sound barat gitu. Dia suka akan kejujuran kamu. Kamu mungkin belak-belakan kalau ngomong ya, tetapi itu juga sebagai wacana buat dia supaya dia tuh lebih baik lagi. Kadang-kadang ya dia takut sih dengan kejujuran kamu tuh, dia takut gitu loh, karena kadang-kadang tuh bener gitu kamu ngomong, gak bisa disangkal. Makanya kenapa kamu spesial, karena kamu bisa membaca dia. Kamu tuh sebagai keberuntungan. Since I met you, I've manifest all sort of things. Kamu tahu nggak, ketika sama kamu banyak manifestasi selama ini yang terbuka. Mungkin teman-teman, kondisinya waktu sama kamu dia sukses, tetapi ketika sudah nggak sama kamu, ya mungkin dia jatuh, mungkin gitu kan. Dan kondisi jatuhnya mungkin ketika kamu mungkin terkoneksi lagi, bisa aja, atau gimana ya, mungkin dia sempat jahat sama kamu terus dia jatuh, dan sekarang ini mungkin dalam proses fase kembali sama kamu. Ya itu harus ditanggung dulu, harus dibersihkan dulu. Karena kenapa? Nggak mungkin kamu nanggung kesalahan seseorang. Kamu cinta sama seseorang, tapi belum tentu kamu harus nanggung semuanya kan, kayak gitu. Ya ini mungkin perenungan dia tentang kamu ya teman-teman. Jadi yang aku bisa simpulkan di sini adalah, khawatirnya itu bukan masalah cinta sama kamu, tetapi kedepannya kita ini gimana. Aku tuh nggak berdaya,
Mungkin untuk ngidupin diriku sendiri mungkin masih mampu, tapi kalau untuk 2 orang sama mungkin kamu kalau misalnya ada yang punya anak, aku bisa nggak hidup begitu? Untuk impian kamu aja, apakah kamu sudah memenuhi? Itu loh, ya. Ini tuh masih kayak berproses, teman-teman, aku lihatnya. Kapankah ini akan berakhir bahagia? Kapan ini berakhir bahagia? Kapan happy endingnya? Seven of Cups, energi dari Scorpio. Ya, kamu tunggu aja bulan-bulan Oktober, November ya teman-teman. Mungkin akan ada opportunity, akan ada pilihan, akan ada pergerakan yang baik, dimana mungkin akan mengubah hidup kamu atau dia, sehingga ya kalian bisa kayak stabil kembali, energinya bisa sama. Kalau sekarang energinya kan mungkin jatuh, ya kan? Kalau sekarang ini entah kamu nanti yang entah kamu dapat yang opportunity, entah kamu dapat peluang, kamu bisa bantuin dia, atau sebaliknya dia di sini dijabah gitu. Ya mungkin kalau ada yang belum kerja atau susah dapat kerja, mungkin dia dapat kerja. Ya sekitar bulan Oktober November lah. Kamu tungguin aja di sini. Dan semoga pembacaan ini bisa menyadarkan kita bahwa cinta itu nggak selalu mengenai aku mencintai kamu ya, tapi juga bagaimana kita tuh maju juga membawa cinta ini ya, dari materi, dari keinginan, dari ketulusan ya itu. Karena jujur teman-teman, semakin kesini semakin berat. Banyak orang yang putus gara-gara materi. Ya dia tuh berpikir panjang. Kalau misalnya kamu cuma nama cinta sama aku, emang kamu bisa mempertahankan aku dengan lebih lama? Siapa tahu kamu bosen. Oh ini orang nggak jelas ya, nggak kerja, nggak apa, aku terbebani. Dia nggak mau jadi beban kamu. Kalau dia di sini menunda-nunda pernikahan, keseriusan ya karena dia belum mampu. Kamu jangan mandang dari umur orang loh. Siapa tahu udah umur 40 ke atas tapi masih gitu-gitu aja. Kita nggak tahu teman-teman. Sekarang hidup tuh makin sulit. Mungkin hanya ASN yang beruntung dapat gaji ke-13 ya. Kayak gitu. Tapi aku nggak mau sarkas ya. Tapi ya kayaknya kok enak gitu. Oke. Terima kasih yang sudah tradinganku untuk hari ini, dan ini adalah inisial dia yang aku pinjam energinya. Kalau misalnya inisialnya nggak ada tapi kondisinya memang sama seperti ini, aku cuma bilang keep fighting, itu aja. See you, I love you, bye bye.